Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saya akan mempresentasikan slide sederhana saya. Ini merupakan hasil survei awal sebenarnya ya, yang saya presentasikan dengan menugaskan, memberi assignment our student ya, mahasiswa kami yang kebetulan mereka sedang learning online ya. Ya, kami menugaskan mereka untuk mengambil beberapa data terkait potensi pengembangan lembaga keuangan masjid ini di sekitar masjid-masjid sekitar tempat mereka, sekitar rumah mereka. Nah, jadi ini survei awal, baru short interview. Jadi mungkin melalui media ini kami menerima dengan terbuka apabila ada masalah. Mudah-mudahan nanti ketika kami membuat full papernya bisa lebih komprehensif. Gitu. Ini hanya slide yang bersahaja sekali, mungkin seperti itu. Oke. Dasar pemikiran dari studi ini bahwa sejak awal sejarah Islam mesti dipandang sebagai tempat yang asasi untuk menjadi pusat syiar ajaran, ilmu pengetahuan serta kebudayaan, bukan hanya aktivitas ibadah ya. Mungkin selama ini yang paling menonjol saat sekarang adalah masjid hanya sebagai pusat ibadah untuk sholat Jumat, untuk perayaan-perayaan keagamaan. Tetapi kalau kita mengingat sejarah dulu ketika masa klasik misalnya, atau sejarah awal ketika Nabi Muhammad di Madinah, itu masjid begitu kompleks fungsinya. Oleh karena itu saya sebenarnya saya dan kolega saya ingin meneliti ini, ingin mengkaji ini karena khususnya konteks pandemi ini. Ya mungkin kita dikejutkan ya ketika masjid karena kebijakan pemerintah dikosongkan, tidak boleh ada kegiatan. Ya, hal seperti itu mungkin kita ditegur mungkin oleh Allah. Sebaiknya mungkin kita juga perlu memfungsikan masjid itu bukan hanya peran hablum minallah, mungkin hablum minannas, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, karena itu masjid sebagai entitas yang langsung menyentuh masyarakat grassroots tentu harus dimaksimalkan perannya, termasuk pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena satu sisi dari pandemi juga sebenarnya kita dihadapkan dengan krisis yang mungkin bisa menyentuh semua lapisan, tetapi juga kesadaran sosial ya, untuk membantu sesama itu juga tinggi. Nah, mungkin kita bisa mengakumulasi kapital sosial itu untuk memberdayakan masyarakat yang lainnya, begitu seperti itu. Nah, pemberdayaan umat dalam bidang ekonomi sangat potensial dilakukan oleh masjid karena rata-rata masih ditunjang oleh dana yang terkumpul dalam kas keuangan masjid di Indonesia. Hampir seluruh masjid itu dana operasionalnya ditunjang oleh suatu kas keuangan masjid itu, yang ini bisa bersumber dari berbagai sumber. Keuangan masjid ialah untuk menyamakan nomenklatur ya, keuangan masjid di sini adalah pendanaan untuk operasional masjid yang didapatkan antara lain melalui infak, sodako, hibah, bantuan pemerintah, ada juga masjid-masjid yang memang disupport pemerintah atau bantuan swasta, atau juga ada masjid-masjid yang memiliki usaha ekonomi ya. Mungkin kalau di Indonesia ada di Jogja namanya Masjid Jogokarian, itu sangat jadi model pengembangan masjid yang berbasis ekonomi. Dana yang dikumpulkan itu digunakan untuk operasional pengelolaan masjid disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Dengan demikian pengelolaan dana masjid menggunakan anggaran seimbang. Di Indonesia ini menurut Direktur KNKS ya, Direktur Keuangan Mikro KNKS, terdapat sekitar 8.000 masjid dan sepertiganya memiliki skala keuangan yang sudah layak jaringan ekonomi, memiliki juga jaringan ekonomi, sehingga dengan pengelolaan profesional maka dapat meningkatkan ekonomi keuangan. Ini menurut kajian dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah Pusat seperti itu. Mungkin karena kami tinggal di Palembang, ya kami melihat bagaimana konteks Palembang, melihat konversi ini kan dunia Melayu. Palembang ini sangat representatif sebagai gambaran Melayu gitu ya. Ya, Palembang merupakan ibu kota
Sumatera Selatan dan Islam ke Palembang, menurut penelitian Rahim itu sudah abad 7 sudah sampai di Palembang. Karena ada hubungan ekonomi antara dinasti Umayyah dan Sriwijaya membuka jalur Islamisasi Palembang sehingga lahir Palembang Darussalam. Nah, sistem kerjasama dalam kegiatan ekonomi menurut Rapiko telah dipraktekkan oleh masyarakat Melayu Palembang. Ya. Keberhasilan ekonomi dari Kesultanan Darussalam dengan dibangunnya Masjid Agung Palembang karena ekonomi saat itu disupport dari perdagangan lada dan timah. Nah, saat ini sebenarnya datanya masih belum fix ya. Ada yang mengatakan 700, tapi saya ada yang di website itu ada sekitar 400 masjid. Ya, ini masjid yang dimaksud di sini tentu saja masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat seperti itu. Mungkin yang langgar, yang surau, yang ini lebih banyak lagi. Tapi ini kita fokuskan masjid-masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat. Dan sebagian dapat dikatakan memiliki potensi yang layak dan memiliki untuk memegang lembaga keuangan mikro. Oke. Ya. Nah, sumber pendanaan masjid perlu saya sampaikan juga karena mahasiswa kami, student kami itu tidak semuanya tinggal di Palembang, ada juga yang di daerah-daerah karena PJJ tadi. Jadi kalau dilihat dari survei awal data yang masuk itu berbeda keuangan masjid-masjid di Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi dengan yang daerah-daerah pinggiran atau di kabupaten di pelosok-pelosok. Mereka relatif kecil sekali ya. Ini makanya kami memfokuskan ke Palembang karena mungkin dananya relatif kuat gitu untuk mempunyai kehasilannya. Jadi dari data sementara gitu sumber pendanaan ke masjid itu ya infak, sedekah tadi seperti tadi, hibah, bantuan pemerintah, bantuan swasta, dan juga sumber pendanaan ke masjid yang ini yang masih kami mau klarifikasi. Kalau kita dengar sebenarnya metode kami itu mau melihat kisah sukses di tempat lain yang tadi seperti di Jogja atau juga ada BMT yang berbasis pesantren seperti itu. Banyak di sana banyak masjid yang sudah menjalankan usaha ekonomi. Nah, kami ada beberapa yang memang masjid yang mempunyai BMT yaitu Baitul Mal wa Tambil, tetapi kami mau cek apakah memang itu dari dana masjid atau tidak. Itu terus terang belum ke sana gitu ya. Dan juga mungkin nanti sebenarnya dasar pemikiran dari studi ini misalnya kita akan melihat bagaimana dana kas masjid ini kalau kita lihat saldonya itu nanti mungkin dilihat di hasil survei sementara kerangka pemikiran kita bagaimana dana kas masjid ini ya bisa dijadikan sumber pendanaan bagi BMT atau koperasi masjid sehingga misalnya pun ketika ini masjid bisa mempunyai keuangan sendiri dari saham, dari hasil, dari margin keuntungan dari BMT tersebut misalnya. Selain juga masjid bisa memberdayakan masyarakat ekonomi sekitar sekalian juga merupakan dakwah kan. Jadi kalau misalnya mungkin masyarakat yang kayak kita tahu kadal fakru ayakunna kufron misalnya ketika mereka misalnya terbantu secara ekonomi mungkin mereka akan meningkatkan ke loyalitas mereka religius dan seperti itu. Jadi ini kerangka pemikiran dari studi kami ini hasil survei awal ya terus terang aja ini baru survei awal tadi datanya masih ini belum survei mendalam dan saja misalnya ketika pun nanti hasilnya secara potensi ekonomi punya potensi tetapi bisa jadi sumber dayanya belum memadai misalnya. Nah, itu ya. Jadi ini penelitian ini hanya melihat potensi dana atau potensi ekonomi semata. Oke, hasil survei awal. Nah, ini ya sumber masjid hampir seluruh masjid mendapatkan sumber pendanaan dari infak dan sodako. Ada juga yang ditambah dengan wakaf tunai. Ini juga masih mau kami klarifikasi karena nomenklatur wakaf tentu saja berbeda ya. Terus beberapa mendapat hibah hadiah dari swasta, ada yang ada donatur tetap misalnya, ada masjid yang punya donatur tetap, tentu saja ada masjid yang disupport oleh misalnya BUMN, ada PT Pusri dan sebagainya, ada seperti itu. Nah, mengenai saldo akhir ini tentu akumulasi dari awal berdiri mungkin bervariasi, ada yang relatif kecil masih kurang dari 10 juta rupiah. Ada yang antara 10 sampai 50 juta dan juga ada yang sudah 500 sampai 100 juta, beberapa sudah ada misalnya yang lebih dari
100 juta. Jadi itu saldo itu misalnya memang kan mengendap katakanlah. Mungkin ide kami tadi ya kalau dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi dan tetap bisa mensupport keuangan masjid mungkin akan lebih baik ya, kurang lebihnya begitu. Nah, sebagian besar masjid sudah punya unit pengelola zakat. Tentu saja zakat tidak kami ini kan karena alokasi dari zakat, distribusi zakat itu sudah sesuai ketentuan Al-Quran, tidak bisa di ini gitu kan. Jadi kita yang tadi itu berbasis dana tabaru yang non zakat mungkin ya yang kita lihat potensinya untuk dikembangkan menjadi lembaga keuangan. Masih sedikit yang memiliki BMT koperasi tadi ya seperti saya kemukakan. Ini pun belum kita lihat apakah itu terkait dengan keuangan masjid atau tidak. Nah, itu mungkin perlu kajian mendalam. Jadi tadi ya saya perlu mengukakan batasan keterbatasan atau limitation dari kajian ini hanya baru melihat potensi dari keuangan atau dana yang mungkin tidak untuk menjadi modal awal pembentukan lembaga keuangan, tetapi belum melihat sumber dayanya. Berdasarkan pernah saya mengikuti webinar seperti itu, masjid itu sebenarnya punya modal sumber daya yang baik karena orang yang dekat ke masjid tentu punya nilai sosial yang tinggi, atau rata-rata juga orang yang misalnya sudah cukup dengan dunianya, mereka sudah pensiun. Kalau di kami banyak dewan kesejahteraan masjid itu ya orang-orang tokoh-tokoh terkemuka yang dia pernah punya jabatan dan lain sebagainya, itu modal sosial tinggi. Tetapi beberapa juga saya lihat dari dialog itu mereka belum mempunyai pemahaman yang cukup tentang fikih muamalah. Ya, ini seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan misalnya sebenarnya masjid ini secara potensial punya dana, tetapi belum tentu bagaimana mempraktekkan lembaga keuangan tersebut dengan yang ada. Jadi kesimpulan sementara potensi masjid dapat disinergikan dengan pembentukan lembaga keuangan mikro, bisa berbentuk baitul mal wa tambil ataupun koperasi masjid dan dikelola berdasarkan fikih muamalah sehingga dapat menjadi wahana pemberdayaan keuangan masjid untuk kepentingan operasional masjid sekaligus dapat meningkatkan posisi masjid bukan hanya sebagai pusat ibadah dan dakwah namun juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Mungkin demikian saja, Brother.